warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Bramantias Kusuma Hapsari. Saya dosen di FKIK Unismuh Makassar. Selamat datang kepada adik-adik di CSL 1. CSL 1 itu merupakan CSL pertama kali yang akan kalian lewati. Di materi CSL 1 ini kalian akan belajar hal-hal dasar yang kalian temui selama pendidikan kalian. Untuk hari ini kita akan belajar tentang cara cuci tangan. Kenapa hal ini penting? Karena hal ini harus kalian biasakan, karena kalian akan berinteraksi dengan sesama manusia, dengan pasien, atau bisa juga kalian akan berinteraksi dengan orang-orang di luar non rumah sakit. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cuci tangan aseptik, cuci tangan rutin, dan pemakaian handscone. Tujuan pembelajarannya ini adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan cuci tangan secara rutin dan melakukan cuci tangan secara aseptik. Diharapkan di akhir pembelajaran maka para mahasiswa bisa melakukan persiapan dan alat dengan benar, dan kemudian yang kedua, mahasiswa bisa cuci tangan biasa dan cuci tangan aseptik dengan baik dan benar. Saat ini kita berada di masa pandemi, yaitu dengan merebaknya penyakit COVID-19. Nah, di sini baru kita merasakan bahwa betapa pentingnya cara melakukan cuci tangan tersebut. Sebenarnya apa sih tujuan dilakukannya cuci tangan? Jadi dengan cuci tangan maka kalian akan bisa mengangkat mikroorganisme yang ada di tangan. Kemudian juga bisa mencegah infeksi silang atau cross reaction. Kemudian juga tetap menjaga kondisi steril, melindungi diri dan pasien dari infeksi, serta memberikan perasaan yang segar dan bersih pada diri kita sendiri. Saat kapan kita harus melakukan cuci tangan? Yaitu cuci tangan akan kita lakukan sebelum melakukan prosedur invasif. Misalnya saat kalian mau menyuntik, mau melakukan tindakan-tindakan seperti pemasangan kateter, pemasangan alat bantu pernafasan. Yang kedua, juga bisa digunakan untuk tenaga medis lain, khususnya di bidang keperawatan. Kemudian dengan cuci tangan ini kita bisa melakukan sebelum dan sesudah merawat setiap jenis luka. Apakah itu luka terbuka, luka tertutup, maka kita wajib melakukan cuci tangan. Yang keempat, setelah kita melakukan suatu tindakan, otomatis tangan kita walaupun ada handscone bisa terpapar oleh suatu mikroorganisme, yaitu dalam bentuk cairan, misalnya darah, serabut lendir, cairan tubuh, sekresi, atau ekskresi. Sehingga dengan cuci tangan itu akan membersihkan, menghilangkan adanya mikroorganisme yang ada di tangan kita. Kemudian juga kita melakukan cuci tangan itu setelah kita menyentuh benda yang kemungkinan terkontaminasi dengan mikroorganisme yang virulen. Yang keenam, setelah melakukan asuhan keperawatan pada pasien yang terinfeksi, maka kita juga harus melakukan cuci tangan. Yang ketujuh, kontak setiap pasien-pasien di unit yang beresiko tinggi. Yang terakhir, kenapa kita melakukan cuci tangan itu adalah melakukan asuhan langsung maupun tidak langsung pada pasien yang tidak infeksius. Indikasi dari cuci tangan ini, pertama kita lakukan sebelum dan sesudah memeriksa pasien. Kemudian juga sebelum dan sesudah melakukan tindakan invasif, contohnya pemasangan kateter, kemudian pemasangan infus, atau misalnya pemasangan alat bantu pernafasan. Indikasi yang ketiga pada cuci tangan ini bisa kita lakukan sesudah atau sebelum melakukan perawatan luka. Kemudian indikasi yang berikutnya itu setelah kita melakukan tindakan, karena dengan tindakan tersebut kita bisa teresiko terpapar adanya cairan tubuh dari pasien, baik dalam bentuk sekret, darah, maupun cairan-cairan selaput lendir lainnya.
Yang berikutnya, indikasi dilakukan cuci tangan adalah setelah kita menyentuh benda-benda yang kemungkinan terkontaminasi, maka segera kita melakukan cuci tangan untuk membersihkan dari mikroorganisme yang mungkin menempel berada di benda tersebut. Indikasi yang berikutnya adalah kita mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan pemeriksaan atau kontak dengan pasien yang berisiko tinggi maupun pasien yang tidak berisiko tinggi. Dengan melakukan cuci tangan, maka ada dua keuntungan yang bisa kita dapatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, itu akan meminimalkan untuk terjadinya infeksi nosokomial. Dan yang kedua, jumlah kuman yang ada di dalam tangan kita akan terbasmi dengan maksimal sehingga jumlah kuman itu bisa tidak ada atau sangat minimal di tangan kita. Keuntungan dengan melakukan cuci tangan secara rutin, yang pertama adalah bisa menghindari atau mengurangi terjadinya infeksi nosokomial. Sementara yang kedua itu adalah kita bisa mengurangi atau membasmi secara maksimal mikroorganisme yang ada di tangan kita. Sehingga dengan cuci tangan itu merupakan langkah yang sangat efektif dan murah dan bisa dilakukan oleh semua orang dan bisa menghindarkan kita dari berbagai jenis mikroorganisme dan infeksi. Sekarang kita akan memperagakan bagaimana cara melakukan cuci tangan dengan 7 langkah. Alat dan bahan yang kita butuhkan ada keran air dengan wastafel, kemudian ada sabun cuci tangan, bisa juga sabun cuci tangan atau cairan aseptik, dan juga tisu. Sebelum kita melakukan cuci tangan, kita pastikan di sekitar jari maupun di pergelangan tangan kita tidak ada cincin maupun tidak ada jam tangan. Andai kata ada cincin atau jam tangan atau gelang, silakan untuk dilepas. Pertama kita buka dulu keran airnya, kita cuci tangan biasa. Kemudian kerannya kita kecilkan, kita ambil sabun sekitar 3 ml, kita lakukan masing-masing bagian selama 5 detik. Kemudian kita basuh sampai bersih. Jika sudah bersih, kita ambil tisu, kita lap, kemudian kita matikan. Kemudian tisu kita buang ke keranjang sampah. Demikian cuci tangan 7 langkah. Sekarang kita akan melakukan cuci tangan secara aseptik. Pertama-tama kita pastikan bahwa tidak ada cincin, jam, atau gelang yang ada di tangan kita. Jika ada, bisa dilepaskan. Ya, selanjutnya langsung kita nyalakan air, kita cuci biasa sama seperti cuci tangan 7 langkah. Tapi yang ini kita memakai cuci tangan 6 langkah. Ya, untuk cuci tangan aseptik ini, kita mencuci tangan kita sampai ke siku. Ya. Pertama kita ambil sabun sekitar 3 ml. Kemudian kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah 6 langkah ini kita lakukan, kemudian kita basuh sabunnya ini. Dan kita alirkan, air mengalir sampai ke siku.
Ya, apabila sudah bersih, maka tangan kita biarkan, kita angin-anginkan saja, tidak perlu memakai tisu. Kita matikan dengan bagian siku. Ya, demikianlah cuci tangan aseptik. Setelah kita melakukan cuci tangan dengan benar, maka kita selanjutnya akan memakai handscoon steril. Tujuan dari pemakaian dari handscoon steril agar kita terhindar dari kontaminasi mikroorganisme yang berasal dari darah, nanah, atau cairan mikroorganisme lainnya. Langkahnya itu adalah setelah kita cuci tangan, maka kita ambil handscoon steril, kita pastikan ukurannya sesuai dengan tangan kita. Kemudian kita jatuhkan di area yang steril, di kain yang steril. Kemudian kita buka dan kita harus memastikan mana yang bagian kanan, mana yang bagian kiri. Pertama, bagian yang akan kita sentuh ini ada bagian dalamnya. Kita masukkan. Kalau misalnya belum betul, jangan dipegang bagian dalamnya, ya. Jadi biarkan dia masih tidak sesuai dulu. Jangan disentuh untuk membetulkan handscoon yang masih tidak sesuai. Kita biarkan karena bagian yang di luar sini adalah bagian steril, di mana ini akan bersentuhan dengan pasien. Kemudian yang berikutnya, begitu ini bagian yang pertama kita pegang itu adalah bagian yang dalamnya sini, ya, karena ini yang bersentuhan dengan tubuh kita. Kemudian langkah yang berikutnya itu adalah kita memasukkannya lewat dari sini, dari depannya, seperti ini. Kemudian baru kita betulkan. Nah, kalau semuanya sudah terpakai seperti ini, baru kita membetulkan masing-masing handscoon kita dengan benar. Dan merapikannya pun ini juga tangannya yang masuk ke dalam sini. Ya, kita rapikan sampai semuanya tertutup dan kita menggunakannya dengan nyaman. Inilah cara memakai handscoon steril dengan benar. Demikian pembelajaran tentang cuci tangan rutin, kemudian cuci tangan aseptik, dan pemakaian handscoon steril. Saya harap kepada adik-adik semua setelah ini setiap kali kalian melakukan cuci tangan, usahakan lakukan sesuai dengan prosedur, ya, cuci tangan 7 langkah secara WHO. Dan saya harapkan apa yang sudah kalian dapatkan bisa kalian teruskan ke orang-orang di sekitar kita. Sehingga dengan adanya banyak orang yang melakukan cuci tangan rutin, maka kita semua bisa meminimalkan mikroorganisme yang ada di tangan kita, yang ada di lingkungan kita. Sekian pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.